إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا علم إلا ما علمتنا فعلمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian di surah Al-Baqarah di ayat 235 firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala junaha 'alaikum fima 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum. 'Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Ayat ini masih berkaitan dengan perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, namun berkaitan dengan persoalan khidbah. Jadi khidbatul mutawaffa anha zawjuha, tentang bagaimana meminang seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Di dalam ayat ini tersirat tentang bagaimana wanita yang dikhidbah. Ada 3 tipe wanita di dalam persoalan peminangan. Yang pertama adalah wanita yang halal untuk dipinang, boleh dipinang oleh siapapun, yaitu wanita yang masih belum terikat di dalam perkawinan. Jadi perawan ataupun yang sudah menjanda, yang sudah lewat dari masa iddahnya, atau mereka yang masih tidak terikat di dalam pertunangan, maka mereka termasuk dari bagian wanita yang boleh untuk dipinang. Jadi yang pertama yang boleh dipinang. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang boleh dipinang dengan sindiran atau kinayah, tapi tidak boleh dengan terang-terangan. Nah, perempuan yang boleh dipinang dengan sindiran tapi tidak boleh dengan terang-terangan, ini adalah perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya tapi masih di dalam masa iddah, atau perempuan yang ditalak talak bain, misalnya perempuan yang ditalak 3 oleh suaminya, yang dia tidak mungkin lagi untuk kembali kepada suaminya. Maka perempuan dalam hal ini yang kedua ini boleh dipinang dengan sindiran, tapi tidak boleh dengan terang-terangan. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang haram untuk dipinang, baik sindiran ataupun terang-terangan. Yang ketiga ini adalah perempuan yang masih terikat di dalam perkawinan. Jadi yang masih terikat di dalam perkawinan, masih menjadi istri orang. Jadi istri orang itu tidak boleh dipinang.
baik sindiran ataupun terang-terangan. Atau perempuan yang ditalak oleh suaminya talak raj'i, yang dia masih ada di dalam masa iddah. Perempuan yang ditalak oleh suaminya dan dia masih di dalam masa iddah itu tidak boleh untuk dipinang. Ini aturan yang ada di dalam agama. Jadi yang pertama yang boleh dipinang adalah yang masih belum terikat di dalam perkawinan, belum dilamar orang, itu boleh terang-terangan ataupun dalam bentuk sindiran. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Sehingga dari ayat ini sesungguhnya ada hikmah yang begitu banyak kalau diketahui dan dipraktikkan oleh masyarakat, oleh umat Islam. Yaitu yang pertama, di dalam ayat ini kemudian tersirat bahwa keutuhan rumah tangga adalah sesuatu yang sangat dijaga di dalam agama. Sehingga perempuan yang masih di dalam masa iddah, yang ditalak oleh suaminya tolakan bain yang tidak mungkin untuk kembali, ataupun perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, itu bisa dipinang tapi dengan kinayah, dengan sindiran. Sindiran itu misalnya apa? Sindiran ataupun kinayah misalnya adalah dengan memuji dirinya. Jadi dengan memuji dirinya. Di dalam riwayat itu ada dalil tentang hal itu, tentang jawazu at-ta'rid ma akhrajahu Tabari, yang dikeluarkan oleh Tabari an Sukainah binti Hanzalah, tentang Sukainah binti Hanzalah ketika ditinggal mati oleh suaminya. Maka kemudian beliau katakan, dakhala alayya Abu Ja'far. Abu Ja'far datang kepadaku, yaitu Muhammad ibnu Ali al-Baqir. Wa ana fi iddati, saya pada waktu itu masih ada di dalam masa iddah. Kemudian dia berkata, yabnata Hanzalah, wahai putri Hanzalah, ana man alimti qarabati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini sudah kamu ketahui punya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haqqun jaddi Ali, dan juga kakek saya itu adalah Ali. Wa qadami fil Islam, bagaimana jejak langkah saya di dalam agama Islam. Maka kata Sukainah bintu Hanzalah, faqultu ghafarallahu laka ya Aba Ja'far, semoga Allah memberikan ampunan kepada engkau wahai Abu Ja'far. Atakhtubuni fi iddati wa anta yukhadhu anka, apakah kamu mau melamar saya sedangkan saya ini masih di dalam masa iddah? Jadi kata Sukainah, kamu kok melamar saya? Saya kan masih dalam masa iddah. Maka kata Abu Ja'far, beliau katakan, awaqad fa'altu innama akhbartuki bi qarabati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'i. Apa yang saya lakukan? Saya tidak melamar kamu ini. Saya cuma menyatakan tentang bagaimana hubungan kekerabatan saya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kedudukan saya, tidak lebih dari itu. Ini seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Jadi ketika Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, menyebutkan tentang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga membawa oleh-oleh yang sangat banyak.
Jadi dalam bentuk sindiran. Rasulullah SAW pada waktu itu juga hanya menyatakan bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya sindiran. Sindiran. Atau sindiran itu bisa dalam bentuk menyatakan, misalnya, saya sungguh ingin memiliki seorang perempuan yang penyabar seperti kamu. Jadi dia tidak melamar serang-terangan dengan terang-terangan. Kalau terang-terangan itu, mau nggak kamu jadi istri saya? Ini yang tidak boleh. Tapi dalam bentuk kinayah itu boleh. Saya ini orangnya baik loh. Saya ini sudah ganteng, bagus, alim. Jadi memuji diri sendiri atau memuji wanita yang ingin dilamarnya. Jadi memuji wanita yang ingin dilamarnya. Kamu ini orangnya penyabar. Kamu ini penuh keibuan. Saya ingin suatu saat punya istri yang penyabar, yang keibuan. Jadi tidak melamar secara terang-terangan, tapi dengan sindiran. Bisa juga dalam bentuk misalnya membawa oleh-oleh, membawa buah-buahan ataupun oleh-oleh yang lainnya, tapi tidak boleh diungkapkan secara terang-terangan. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala junaha 'alaikum fi ma'arradtum bihi min khitbatin nisa aw aqnantum fi anfusikum. Tidak ada apa-apa bagi kalian fi ma'arradtum bihi min khitbatin nisa. Arrada yu'aridu itu artinya au ma'yumi, memberikan isyarat. Jadi memberikan isyarat di dalam melamar seorang perempuan atau kamu sembunyikan, tidak diucapkan. Jadi dengan isyarat ataupun juga disembunyikan itu tidak apa-apa. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah mengetahui bahwa kalian itu akan menyebut mereka, walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Tapi jangan menjanjikan kepada mereka sirran. Sirran di sini maknanya itu adalah al-aqd. Jadi tidak boleh menjanjikan akan menikahi mereka illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali perkataan yang ma'ruf. Nah, perkataan yang ma'ruf ini kata para mufassir adalah kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang baik dalam bentuk perkataan-perkataan yang sifatnya kinayah tadi, kiasan ataupun sindiran, tapi tidak dengan terang-terangan. Wala ta'zimu 'uqdatan nikahi, dan jangan berazam, berketetapan untuk melakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Alkitab yang dimaksudkan di sini adalah al-maktub. Jadi ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masa iddah. Jadi sampai masa iddahnya mencapai nihayah, berakhir. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, dalam diri kalian. Fahdharu, maka berhati-hatilah. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, penyantun. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Jadi di ayat ini sesungguhnya kalau kita terapkan, kita akan mendapatkan satu petunjuk yang sangat baik di dalam kehidupan rumah tangga. Jadi terhadap wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ataupun yang sudah ditalak, tidak boleh kemudian kembali tolak bain. Melamarnya itu tidak boleh terang-terangan, hanya boleh sindiran. Apalagi terhadap wanita yang sudah jelas-jelas masih di dalam perkawinan, ataupun wanita yang masih dalam masa iddah, yang iddahnya itu bisa kembali, iddah raj'iyah, bisa kembali kepada suaminya. Maka ini jelas-jelas
lebih tidak boleh. Jadi tidak boleh. Artinya kalau misalnya di tengah masyarakat terjadi apa yang disebut dengan perselingkuhan, maka sesungguhnya itu adalah sesuatu yang memang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Yang sudah jelas-jelas ini ya, jelas-jelas tidak mungkin kembali kepada suaminya yang tinggal mati misalnya, tidak mungkin kembali itu kan, karena suaminya sudah ada dalam kuburan, kecuali suaminya bangkit kembali. Atau tolakun bain yang ditalak 3, itu melamarnya masih harus dengan sindiran di dalam masa iddahnya, tidak boleh terang-terangan. Apalagi yang sudah jelas-jelas punya suami yang masih dalam iddah raj'iyah, lebih tidak boleh lagi. Jadi tidak boleh lagi. Sehingga yang namanya wil pria idaman lain, wanita idaman lain, itu kan adalah sesuatu yang memang tidak benar. Sudah punya suami kemudian dirayu-rayu, dipuji-puji. Yang boleh dipuji, yang diinginkan adalah yang ditinggal mati suaminya. Kalau sudah punya suami, sudah pujilah istri sendiri dengan pujian yang baik. Berhiaslah untuk istri sendiri dengan hiasan yang baik, bukan berhias untuk istri orang lain. Jadi ini yang pertama. Jadi dengan aturan ini sesungguhnya akan menghindari yang disebut dengan perselingkuhan, yang kita kenal dengan pil ataupun wil. Bahkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan seorang wanita yang sudah dilamar itu, yang sedang dilamar oleh lelaki lain, itu juga tidak boleh dilamar oleh pria lain. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah SAW, al-mu'min akhul mu'min. Seorang mukmin itu adalah akhun, dia adalah saudara bagi mukmin yang lainnya. Jadi ada tenggang rasa terhadap saudaranya. La yakhtubu ala khidbati akhihi, dia tidak boleh meminang di atas pinangan saudaranya. Jadi perempuan yang dipinang oleh orang lain itu, kata Rasulullah, jangan kamu ikut juga minang. Tunggu sampai ada keputusan apakah diterima atau tidak. Ini juga tidak boleh, kata Rasulullah SAW. Akhun al-ukhuwah, jadi al-ukhuwah persaudaraan. Jadi perempuan yang dilamar oleh lelaki lain, ada temannya melamar misalnya, tidak boleh, kata Rasulullah SAW, untuk dilamar juga. Tunggu sampai ada keputusan apakah diterima atau tidak. Sebab ketika misalnya ada seorang laki melamar, kemudian ada yang lain yang melamar lagi, maka ada kemungkinan yang tadinya mau diterima, datang lamaran yang lainnya, ini kok sepertinya lebih baik ini ya. Akhirnya pelamar pertama yang sebetulnya akan diterima jadi ditolak. Jadi al-mu'min akhul mu'min, kata Rasulullah SAW. Seorang mukmin itu adalah saudara mukmin yang lainnya. Ini kita bisa lihat juga. Jadi dalam perempuan yang tadinya bebas dilamar itu kan, tapi ketika sedang dilamar, maka kata Rasulullah jangan dilamar juga. Ukhuwah, persaudaraan. Apalagi yang sudah jelas-jelas sudah menjadi istri orang, jelas-jelas dia masih ada ikatan dengan orang lain, tentu lebih lagi terlarang, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini yang bisa kita lihat di dalam ayat ini.
Kemudian bagaimana kalau ada seorang yang melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah tadi, perempuan yang sedang masa iddah yang ditinggal mati oleh suaminya, tapi lakinya itu tidak mengetahui. Ikhtalafal ulama fir rajuli yakhtubu imra'atan fi iddatiha jahilan aw yu'iduha wa yaqidu ba'da al-iddah. Dia melamarnya tapi tidak tahu bahwa dia sungguhnya sedang dalam masa iddah, atau menjanjikan tentang akad, cuma akadnya sesudah berlalunya masa iddah. Faqala Malik fi riwayati innahu yufarraqu bainahuma ijaban, maka keduanya itu harus dipisah, tidak boleh. Wa qala Syafi'i in sarraha bil khutbah wa sarrahat lahu bil ijabah wa lam yaqid an nikah hatta tanqadiyal iddah fan nikahu sabit. Kalau dia melamarnya dengan lamaran yang terang-terangan di masa iddah tadi, dan yang perempuan mungkin juga tidak tahu, atau mungkin tahu cuma pura-pura tidak tahu karena yang melamarnya adalah seorang yang diharapkan oleh dirinya misalnya. Wasarrahat lahu bil ijabah, dia nerima di masa iddahnya, cuma walam yaqid an nikah, cuma pada masa itu tidak dilakukan akad nikah. Kalau kata Imam Syafi'i, hatta tanqadiyal iddah, sampai berlalunya iddah, fan nikahu sabit, nikahnya itu tetap, wa tasrih lahuma makruh, cuma perbuatan keduanya itu yang makruh, yang dibenci. Kenapa? Karena hal yang tersebut sudah dilarang di dalam agama, cuma wan nikah li anna nikah haditsun ba'dal khitbah, pernikahannya itu sesudah masa iddah berakhir, jadi tetap sah. Cuma kalau kata Imam Malik, ya harus dipisah. Kenapa? Karena prosesnya sudah salah. Prosesnya salah, proses awalnya salah. Dia meminangnya di masa iddah yang itu tidak diperbolehkan, dijawab juga di masa iddah tidak diperbolehkan, maka pernikahannya harus dipisah. Itu kalau kata Imam Malik. Cuma kalau kata Imam Syafi'i, karena pernikahannya terjadi di sesudah berakhirnya masa iddah, maka pernikahannya itu tetap sah. Cuma perbuatan keduanya, yaitu lamar-melamar di masa iddah, itulah yang tetap terlarang, makruh. Bagaimana kalau dilakukan di masa iddah? Idza uqida 'alal mu'tadda fil iddah wa bana biha fasakhul hakim an nikah. Kalau keduanya nekat, sebab kadang ada juga orang yang cengkal, sudah ada larangan seperti itu, mungkin karena sudah keburu di masa iddah tetap melakukan akad. Jadi di masa iddah kapuru, tak kelar ngantos, maka fasakhul hakim an nikah, hakim dalam hal ini yaitu pemerintah, itu harus memisahkan keduanya, fasakh, membatalkan pernikahan. Kenapa? Karena ini sudah jelas masuk di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melamarnya saja tidak boleh, apalagi nikah. Jadi melamar secara terang-terangan itu tidak boleh, apalagi nikah di masa iddah ini. Artinya secara mimbabil aula, sesuatu yang lebih kecil itu dilarang, maka yang lebih besar lagi dalam hal ini pernikahannya itu lebih terlarang lagi. Sama misalnya antara terhadap orang tua itu, wala taqul lahumma uffin, jangan mengucapkan kata kepada kedua orang tua. Dalam fikih, dalam kaidah fikih, ini mimbabil aula. Atau dalam
Itu mafhum mukhalafah juga yang lebih besar itu, bahwa yang lebih kecil itu tidak boleh, maka yang lebih besar itu lebih tidak boleh lagi. Jadi mimbabil aula, yang lebih utama lagi. Pelamarnya saja tidak boleh, apalagi menikahinya. Dipisahkan. Wa ta'abbada tahrimuhuma fala yahillu nikahuha abadan 'inda Malik wa Sya'bi. Kalau menurut Imam Malik dan Sya'bi, maka keduanya itu tidak boleh menikah lagi selamanya. Ta'abbada tahrimuha, jadi selama-lamanya itu tidak boleh menikah lagi karena sudah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang pernah diputuskan oleh Umar bin Khattab, tsumma la yajtami'ani abadan. Tidak boleh berkumpul selamanya. Kenapa? Karena sudah menghalalkan apa yang sungguhnya tidak halal, yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai hukuman bagi mereka, seperti halnya anak atau ahli waris yang membunuh. Jadi yang akan diwarisi, ada anak misalnya membunuh orang tuanya karena ingin cepat mendapatkan warisannya, maka dia terhalang dari mendapatkan warisan ini. Itu kalau menurut Imam Sya'bi, berdasarkan apa yang pernah diputuskan oleh Umar. Cuma kalau menurut jumhur ulama, yufsakhu an-nikah, nikahnya itu dibatalkan. Fa idan tahad al-iddah, tapi kalau sudah lewat masa iddahnya, kana khatiban minal khuttab, dia boleh melamarnya lagi sebagaimana pelamar yang lainnya. Walam yata'abbad at-tahrim, tidak haram selamanya, tidak dipisahkan. Setelah selesai masa iddahnya silahkan dilamar lagi sebagaimana pelamar yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kata jumhur, li'annan asla annaha la tuhram, karena asalnya itu dia memang tidak diharamkan selama-lamanya. Jadi kalau mau diharamkan selama-lamanya itu harus ada dalil dari kitab, dari Al-Quran ataupun sunnah ataupun ijma'. Dan dalam hal ini tidak ada ijma' dari para ulama. Jadi mereka mengatakan boleh. Sebagaimana kalau seorang yang berzina dengan perempuan, maka tidaklah kemudian membuat dia itu haram untuk menikahi perempuan yang dizinainya. Jadi ini pendapat jumhurul ulama, ya alasannya seperti tadi. Seorang berzina dengan perempuan tidak menghalangi dia untuk menikahi perempuan itu. Jadi dalam hal ini memang perbuatannya termasuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dipisahkan. Setelah itu, setelah selesai masa iddah, dia boleh melamarnya karena khatiban minal khuttab, dia melamar sebagaimana pelamar yang lainnya, tidak haram selama-lamanya. Tapi kalau menurut Imam Malik, Asy-Sya'bi, sebagaimana juga yang pernah diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu dipisah dan tidak boleh lagi untuk kawin selama-lamanya. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, dari apa yang kita bahas, sekali lagi di situ ada hikmah tentang keutuhan di dalam rumah tangga. Jadi ada etika di dalam melamar. Yang pertama adalah yang boleh dilamar, yaitu yang bebas, silahkan mau dilamar. Kemudian yang kedua yang haram dilamar, yaitu yang masih terikat di dalam perkawinan ataupun yang masih di dalam iddah raj'iyah, atau sebagaimana yang ditambahkan oleh Rasulullah, perempuan yang sudah dilamar atau sudah di dalam ikatan pertunangan itu tidak boleh dilamar berdasarkan al-ukhuwah, al-mu'min akhul mu'min. Kemudian yang ketiga, yang boleh dilamar dengan kinayah, dengan sindiran, tapi tidak boleh terang-terangan, yaitu perempuan yang ditinggal mati suaminya yang dalam masa iddah, atau perempuan yang sudah talak bain, tidak mungkin kembali kepada suaminya yang pertama, yaitu perempuan yang ditalak 3. Jadi ini boleh dilamar dengan sindiran tapi tidak boleh terang-terangan. Yang dalam aturan ini sesungguhnya sekali lagi
di dalamnya ada hikmah untuk menjaga keutuhan rumah tangga, sehingga insya Allah akan menghindarkan dari apa yang kita kenal dengan nama perselingkuhan, pria idaman lain, wanita idaman lain. Karena di dalam urusan meminang pun sudah diatur, apalagi di dalam hal-hal yang mengganggu keutuhan rumah tangga. Hadirin jamaah subuh rahmatullah, ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.